Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur atas begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama apa? Nikmat umur yang telah Allah berikan kepada kita. Ternyata banyak di sisi kita, di samping kita, tetangga kita, rekan kita, saudara kita, orang tuanya, kawan kita. Mungkin sebagian ada yang mendengar bahwa hari ini udah ada seseorang yang meninggal, udah nggak hidup lagi. Udah selesai kontraknya di dunia. Ada persamaan antara mereka mayit dengan kita sekarang. Apa persamaannya? Sama-sama berpikir bahwa hari ini akan hidup. Mayit pun berpikir bahwa hari ini akan hidup. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan ketika Allah masih memberikan itu kepada kita, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena enggak semua diberikan itu oleh Allah. Juga yang kedua, atas nikmat sehat yang masih Allah berikan kepada kita. Kaki kita masih bisa melangkah, tangan kita masih bisa kita gunakan dengan baik, mata kita masih bisa melihat, lisan kita masih bisa berbicara, kita masih bisa makan enak. Itu nikmat banget ibu-ibu, bapak-bapak semua. Karena apa? Banyak yang hari ini mohon-mohon sama dokter, minta sama Allah benar-benar dengan tahajudnya, minta biar sehat lagi, biar jantungnya sehat lagi, biar jantungnya sehat lagi, biar kakinya bisa berjalan. Cuman nggak bisa. Nggak bisa. Banyak orang di rumah sakit menggunakan oksigen bantuan. Mereka pengen kayak kita. Maka ketika nikmat itu masih diberikan kepada kita, kita masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, masih bisa mendengar dengan baik, masih bisa melihat dengan baik. Banyak-banyak bersyukur. Karena nggak semua itu pun Allah berikan pada hari ini kepada seluruh hambanya. Juga yang paling penting adalah nikmat iman yang Allah masih berikan kepada kita. Yang mana ini pun gak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Masih banyak orang-orang yang sekarang di samping kita tuh masih gak tahu kemana mereka ngelangkah. Akhirnya masih bingung. Akhirnya mereka mikirin dunia lagi. Sekarang makan apa? Besok makan apa? Nah, kita diberikan keluasan, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa ilmu, maka banyak-banyak bersyukur. Enggak semuanya itu diberikan oleh Allah. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui yang menjadi tolak ukur keberhasilan manusia dalam kehidupannya adalah bagaimana dia menutup hidupnya. Bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Kalau memang senantiasa setiap harinya dia selalu maksiat, nggak aneh kalau dia meninggal dalam keadaan maksiat. Kalau dia kebiasaannya ibadah, dijaga terus sholat 5 waktu dijaga, ada waktu luang dia langsung sholat sunat, ada waktu luang baca Quran, enggak dikasih celah sedikit pun buat kemaksiatan, maka insya Allah dia pun akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, disinilah pentingnya istiqomah. Kita akan bicara tentang bab istiqomah di sini. Ini bab yang penting banget dan ini bab yang sangat mulia banget. Karena ketika kita bicara istiqomah, kita bicara surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim
kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berjalan bersama beliau. Insya Allah kita pun akan berjalan bersama beliau. Insya Allah. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, beliau radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya asyaddu wala asyaqqu min hadhi alaih. Tidak ada satupun ayat, kata beliau, tidak ada satupun ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, yang lebih sulit daripada ayat ini. Ini ayat yang paling berat, teman, yang pernah diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Ini perintah terberat, tersulit yang pernah diemban oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, membuka mata kita bahwa perintah terberat itu bukan sholat. Perintah terberat itu bukan sholat, tapi istiqomah dalam sholat. Perintah terberat itu bukan puasa, tapi istiqomah dalam puasa. Perintah terberat itu bukan infak di saat sulit, tapi istiqomah kita berinfak dia saat kita lagi sulit. Perintah terberat itu bukan berakhlak mulia dan tidak marah, tapi kita istiqomah berakhlak mulia dan tidak marah. Oh, ini berat. Ini berat ya, Ma. Kadang bertanya, hijrah kok susah amat ya gitu. Oh enggak. Hijrah enggak susah. Yang susah apa? Istiqomah dalam hijrah. Bisa nggak kita bertahan di situ? Bisa nggak kita bertahan dengan hijrahnya kita? Hijrah itu nggak berat, istiqomah yang berat. Bukan mengerjakan 1-2 amal, kemudian selesai. 1-2 hari, kemudian berhenti. 1-2 bulan, kemudian berhenti. 1-2 tahun berhenti, bukan. Tapi istiqomah dalam beramal. Bukan hijrahnya sekarang, besok rajin sholat, besoknya udah enggak. Bukan seperti itu yang diperintahkan. Lalu apa yang dimaksud dengan istiqomah? Kalau teman kita nanya, apa sih istiqomah gitu? Ya itu istiqomah gitu. Istiqomah aja udah. Ini kata yang tidak asing lagi sebenarnya buat kita. Tapi para ulama menjelaskan dalam hal ini, Al-Imam Mujahid, beliau adalah pakar tafsir, beliau adalah murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau, apa istiqomah? Istaqamu ala syahadati la ilaha illallah hatta lahiqu billah. Istiqomah adalah konsisten di atas kalimat la ilaha illallah sampai dia bertemu Allah. Sampai dia bertemu Allah. Jadi dia menerapkan atau menjalankan hidupnya dengan konsep bahwa dia adalah hamba. Kita adalah hamba dan Allah adalah Rabb kita. Yang hanya punya satu opsi ketika kita berhadapan dengan perintah dan larangan, apa opsinya? Cuma satu. Sami'na wa ata'na. Oh, nggak ada pilihan lagi buat kita. Ketika diperintahkan sami'na wa ata'na, ketika dilarang sami'na wa ata'na. Bukan ketika dilarang kita langgar. Berarti apa? Kita melanggar aturan itu. Kita bukan hamba. Allah yang maha mengatur, tapi kenapa kita mengatur hidup kita gitu? Itu udah dilanggar lagi sama kita. Itu bukan istiqomah namanya. Nerima apa yang ditakdirkan kepada kita. Fitrah kita terlahir di bumi ini adalah kita seorang hamba. Makanya kita harus beristiqomah dalam fitrah kita sebagai hamba. Nurut, walaupun ada opsi-opsi lain terbuka. Tapi sebenarnya buat orang-orang yang beriman cuma ada satu opsi. Nggak ada belok kiri, nggak ada belok kanan. Lurus, walaupun belokan itu ada. Terbuka lebar bagi kita. Mana yang boleh kita jalanin. Mana yang nggak boleh, udah kita stop di situ. Mana yang harus dilaksanakan. Mana yang haram, hindari. Mana yang halal, kita ambil.
Kita harus bisa menerima itu, menjalankan dengan sabar, bahkan ridho, bahkan ikhlas menjalankannya, bukan karena terpaksa. Pokoknya dalam hidupnya cuma ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu bukan dilakukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun atau 20 tahun atau 40 tahun, bukan. Tapi hatta lahiqu billah, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berat. Berat. Kemudian menurut Imam Ibnu Rajab, kata beliau, istiqomah itu adalah sulukus siratil mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, dan itulah Islam. Itulah Islam. Min ghairi ta'wiyin anhu yamnatan wala yasratan. Dan ketika dia menjalani itu, kita nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, lurus saja. Kita tahu tujuan kita apa. Wa yashmadu dzalika fi'la ta'ati kulli dhahirul batinah, dan ini mencakup seluruh amalan-amalan ketaatan, baik amalan zahir maupun batin. Bukan hanya zahir aja, tapi batin pun. Wa tarka manhiyati kulliha kadzalik, dan ini mencakup meninggalkan yang haram seluruhnya. Wah, ini berat ini. Jadi fastaqim kama umirta itu adalah memposisikan kita sebagai hamba yang berjalan di atas jalan yang lurus, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, nggak tergoda ini, nggak tergoda itu, yang halal diambil, yang haram ditinggalkan, dan semua sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Dan itu dilakukan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, bukan 10-20 tahun, tapi hatta lahiqu billah, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wah, berat ini. Berat. Godaan-godaan yang hijrah, Masya Allah. Apalagi yang dulu masa lalunya, luar biasa. Kita akan digoda dengan titik lemahnya kita di mana. Kita pecinta khamar, kemudian hijrah, digodanya apa? Khamar lagi. Sehari bisa bertahan, 2 hari bisa bertahan, 3 hari kita kena masalah, belok lagi gitu. Itu godaan-godaannya. Meninggalkan riba. 1 hari bertahan, nggak akan riba. 2 hari bertahan, setahun bertahan, tahun kedua nggak tahan. Keluarganya, ekonominya terpuruk, akhirnya nggak ada pilihan, ngeriba. Bisa nggak bertahan kayak gitu? Istiqomah, fastaqim kama umirta. Ketika kita dilarang, udah ikutin aja. Bisa nggak kita bertahan di situ? Berat, berat ya, demi Allah. Tapi ini perintah, ini wajib, wajib. Makanya nggak heran kata Abdullah bin Abbas, tidak ada ayat yang lebih berat yang diiman Rasulullah SAW semasa hidupnya kecuali ayat fastaqim kama umirta. Ini sulit ya, kita dituntut untuk itu lagi, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fil amr. Yang sulit itu bukan berbuat baik. Berbuat baik itu mudah, tapi konsisten berbuat baik, wah itu berat. Berat. Kadang kita ikut ujian. Yang sulit itu bukan ikut kajian, tapi istiqomah kita ikut kajian, itu bisa nggak? Kadang kan kita capek dulu, ntar minggu depan aja. Wow. Atau gue lagi beresin kerjaan dulu nih, lagi banyak kerjaan di kantor. Atau gue urusin bisnis gue dulu deh gitu. Kan gitu kan mayoritas orang ya. Ada kerjaan, ibadahnya keganti. Lo kemana aja bro, sebulan gak kelihatan. Ya nih bro lagi sibuk. Atau gue lagi off dulu, lagi banyak masalah gue gitu. Yang susah itu istiqomah. Ini perintah berat, Ustadz, setuju. Bukan kita aja, Rasulullah SAW pun berat menjalani ini. Bukan hanya diperintahkan untuk sholat, tapi istiqomah, bayangkan. Dan ini yang terberat perintahnya. Makanya jangan terlalu tenggelam kita dalam euforia ketika kita hijrah. Jangan terlalu bergembira. Senang boleh, bersyukur boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya. Bahwa ini sebuah kenikmatan ketika hijrah itu. Tapi PR ke depannya masih banyak. Masih banyak harus kita jalani.
Kita ambil contoh, memang senang ketika kita keterima di kampus idaman kita, di tempat kerja idaman kita. Kita tes dulu kan tuh, ketika keterima Anda diterima, itu senangnya, yes, keterima udah. 6 bulan ke depan, ujian akhir semester stres. Bisa nggak ada istiqomah? Bukan berpindah fasenya. Hijrah pun sama. Bisa nggak istiqomah kita sampai mati? Dan itu lebih sulit daripada hijrah itu sendiri loh. Itu lebih sulit daripada hijrah itu sendiri. Atau gini, ketika kita telah membuat keputusan besar dalam hidup kita, misalkan untuk wanita yang belum berhijab, untuk memutuskan berhijab itu berat memang. Atau ada seorang pekerja yang di tempat kerjaannya dulunya gajinya puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi dia tahu bahwa pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang Allah ridho. Untuk memutuskan keluar dari area itu berat. Tapi yang paling berat adalah bisa nggak dia istiqomah bertahan di area barunya. Wah, itu luar biasa. Dan tentunya syaitan itu nggak suka kayak gitu-gitu. Mereka akan goda kita senantiasa terus saja. Yang berhijab digodanya apa? Dinyinyirin. Antuna cadikan kemarin nggak pakai hijab kok jadi gini, jadi nggak seksi. Gitu. Terus yang pindah dari tempat kerjaan yang lama ke tempat kerjaan yang baru, tadinya nggak pernah khawatir beli perhiasan, nggak pernah khawatir beli kendaraan, nggak pernah khawatir. Tiba-tiba pindah kerjaan karena tahu itu hal yang haram, dia keluar sekarang beras aja nggak ada, susah beli beras. Bisa nggak dia istiqomah di situ? Itu diuji dulu. Bener nggak kita beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa nggak dia bertahan di track itu? Itu loh masalahnya. Karena setan akan buat dia tersungkur. Kapanpun itu. Digoda terus supaya gagal. Enggak di H1, H+1, H+ seminggu. Enggak di H+ seminggu, H+ sebulan. Enggak H+ sebulan, terus aja goda H+ setahun. Setahun enggak 10 tahun digoda. Pokoknya harus tersungkur nih orang gimana. Dan ini banyak kasus. Banyak kasus ini. Makanya kalau kita lihat ada orang dapat hidayah. Beberapa bulan lalu mungkin ada teman-teman kita seperti itu. Dapat hidayah beberapa bulan yang lalu, dia rajin, sholatnya rajin, belajarnya rajin, kajiannya rajin. Dia itu bukan sudah berhijrah, bukan, tapi dia sedang berhijrah, sedang menjalani proses hijrahnya. Karena hijrahnya itu baru dimulai. Dan perjalanan hijrahnya itu nggak akan pernah berhenti sampai kapan? Hatta lahiqu billah. Sampai dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. 1 atau 2 bulan, 1 atau 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran bagaimana dia menutup hidupnya. Ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau pernah bercerita bahwa ada seseorang, ini ceritanya, ada seseorang yang dia mengisi kehidupannya dengan amalan-amalan surga. Ada seorang yang mengisi hidupnya dengan amalan-amalan surga, bayangkan. Hingga jarak dia dengan surga hanya 1 hasta. 1 hasta segini, pendek. Tinggal nunggu kematiannya aja. Lalu takdir Allah mendahului dia. Faya'mal bi'amali ahlin nar. Di ujung hidupnya, dia mengisi amalan dengan amalan ahli neraka. Fayadkhulaha. Maka dia masuk ke neraka itu. Di akhir hidupnya dia ngerjain amalan-amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Yang lain-lainnya nggak dilihat. Kejadiannya nggak sekarang? Banyak ulama-ulama yang akhirnya di ujung hidupnya belok. Orang ahli ibadah di ujung hidupnya belok. Mempertahankan itu sulit, minta ampun. Susah. Jadi siapa yang bisa mengklaim dia bisa istiqomah? Sementara buat Rasulullah SAW aja ini berat, nggak bisa, nggak gampang. Tapi beliau taat ketika diperintahkan ini, nggak ngebangkang. Beliau jaga, jangan sampai tergelincir. Kita masih bisa ketawa, main sana sini. Bahkan menurut riwayat beliau SAW mengurangi ketawa
setelah ayat ini turun. Takut tergelincir. Beliau lebih serius lagi untuk bertahan. Bisa jamin gak kita tahun depan bisa istiqomah? Belum tentu. Hadirin rahimahumullah, contoh ini banyak. Mungkin tahun lalu di antara kita ada yang kalau berangkat kajian, mungkin ibu-ibu semua, teman-teman semua, ketika berangkat kajian, telepon teman-teman, kajian yuk, ayo. Semangat mereka. Atau kita tahu di samping kita, kiri kita siapa, kanan kita siapa, depan kita siapa, belakang kita siapa. Tahu tuh waktu kita kajian. Dan sekarang hilang. Ada nggak kayak gitu? Banyak ya. Yang dulu semangat diajakin kajian, sekarang ketika kita ajakin, aduh lagi sibuk. Aduh lagi ini, lagi itu dulu, ntar ya, minggu depan ya, atau bulan depan ya. Dan dia hilang sekarang. Wala salam wala kalam. Nggak bilang salam, nggak pamitan, nggak apa, hilang gitu aja. Ini berat istiqomah jemaah. Dan kita dengar berita tentang dia apa? Ternyata dia kembali ke jalan yang dulu. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan lebih jauh lagi. Dan itu bukan satu dua orang, makanya nggak heran. Buat Nabi aja berat, apalagi buat kita. Dan ini bakal berat bagi kita kalau kita nggak minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Kita nggak akan bisa sendirian. Ini baru amalan zahir. Kajian, sholat, sodakoh, itu semua amalan-amalan zahir yang kelihatan. Belum amalan batin. Kita harus istiqomah di situ kan. Ikhlas. Emangnya gampang ikhlas? Waduh. Berat ikhlas. Sehari 2 hari mungkin bisa. Sampai mati, widih. Jangan main-main. Mengikhlaskan ketika kita minjemin uang ke orang, terus kemudian uang itu nggak balik, sekali bisa ikhlas, 2 kali bisa ikhlas, sampai mati coba bayangin, nggak balik-balik. Itu berat. Itu berat. Ketika ada orang minjem uang kepada kita, kita pinjemin, terus nggak balik kepada kita. Bukan 1-2 orang lagi. Bisa nggak kita bertahan tuh? Apalagi ada posisi di mana ketika ekonomi kita turun, terus utang-utang di luar nggak balik, bisa nggak kita tahan nih lisan kita nih untuk nggak ngucap? Itu berat. Gua lagi susah sekarang, nggak ada yang ngebantuin gua. Dulu ketika gua ada, gua bantuin orang-orang. Lisan tuh hancur semuanya tuh. Setan tepuk tangan. Bisa nggak lisan kita nahan itu semua? Buat nggak ngungkit-ngungkit kebaikan udah kita perbuat. Itu berat. Apalagi pas kita lagi drop lagi, terus kita butuh uang itu, dan uang itu nggak bisa balik. Ini lisan nih, rawan ini. Bisa nggak kita tahan di situ? Itu istiqomah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Hari ini bisa, besok bisa nggak? Belum tentu. Belum tentu. Merasa diawasi oleh Allah ketika sholat. Apalagi ketika itu hari itu kita dapat bonus dari kantor, jalan-jalan ke luar negeri. Itu sholatnya langsung beli ini, beli itu, segala macam, bekal ini, bekal itu. Hilang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senang. Apalagi ketika kita ditagih utang oleh orang. Itu acak-acakan pikiran kita. Bisa nggak kita istiqomah? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah terus. Tawakal. 1-2 kasus mungkin kita masih bisa berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa nggak tiap ada kasus kita berserah diri kepada Allah? Itu berat. Itu benar-benar nggak gampang jemaah. Apalagi kita diuji oleh Allah dengan hal yang sangat kita inginkan, ngarep banget kita sama hal itu, lalu kita nggak dapat. Itu nyeseknya jemaah. Itu nyesek banget. Bisa nggak kita bertahan, bisa bertawakal kepada Allah tentang hal itu? 1-2 kasus mungkin bisa, tapi setiap kasus sampai kita mati, bisa nggak kita bertahan di situ? Berat. Berat ya, Mas. Tapi ini ini kewajiban bagi kita. Husnuzon, berprasangka baik sama orang, bisa nggak? 1-2 kasus mungkin kita bisa husnuzon. Pasangan kita nge-WA,
nggak bales lama. Hari pertama bisa kita husnuzon, hari kedua bisa husnuzon, hari ketiga, kenapa sih WA aku nggak dijawab-jawab? Oh ada, ngamuk. Pikirannya macam-macam. Bisa nggak kita bertahan di area situ? Nggak berpikir jelek sama orang, selalu berpikir baik sama orang. Wah itu, ini berat. Makanya nggak heran kata Abdullah bin Abbas, buat Rasulullah SAW ini berat, berat. Tadi ulama bilang apa tentang istiqomah? Konsisten di atas kalimat la ilaha illallah, bahwa Allah adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Lalu kita nggak tengok kiri, nggak tengok kanan, lurus terus sama jalan. Bisa nggak tuh ketika kita buka IG dengan tujuan kita lagi mau posting dakwah, terus nggak lihat-lihat akun-akun yang lain tuh? Wah itu jempol liar tuh. Alih-alih mau posting dakwah, scrollnya banyak. Posting dakwah, ngupload cuma berapa detik sih paling. Akun-akun gosip dilihat, si ini dilihat, di like dulu. Jempol nih hati-hati nih, bahaya. Posting dakwah ya posting dakwah aja udah, setelah itu tutup udah beres. Kan tujuannya kan itu. Itu susah. Dan itu perintah terberat. Ini adalah bagaimana kita bertahan. Ini masalahnya. Bagaimana kita bertahan di area istiqomah. Wah ini nggak mudah. Ini banyak kasus bahkan berakhir mengenaskan. Kenapa? Karena nggak konsisten. Nggak konsisten. Biasa sholat di awal waktu, terus istiqomah menjaga sholat awal waktu. Kemudian ada sekali dia menunda urusan sholat di awal waktunya karena ada urusan dengan hawa nafsunya dia pengen ini, pengen itu. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan belum sholat. Mau apa? Wah itu resikonya. Alhamdulillah. Dan ini kan konsep hidup istiqomah tuh. Seluruh pakar yang sukses di bidangnya masing-masing dalam kehidupan ini bukan masalah agama. Kalau ditanya apa sih kunci kesuksesannya? Jawabnya apa? Salah satunya konsisten. Lakukan ini tiap hari. Lakukan ini secara rutin. Nggak ada tuh, lakuin ini sekali ya dan tungguin aja suksesnya datangnya kapan. Nggak ada. Para penghafal Al-Quran tanya nih Mas Aufa. Ya, kunci kesuksesannya apa? Istiqomah ngafal. Konsisten ngafal. Kalau enggak seperti itu, udah hilang, ngeblank. Istiqomah umur rojaah. Kalau enggak, ngeblank. Bener ya Mas Aufa ya? Luar biasa. Kuncinya konsisten, istiqomah. Ada nggak kasus yang kayak gitu? Banyak. Yang nggak istiqomah, yang nggak konsisten, hancur banyak. Apalagi keputusan hijrah ini bukan keputusan turun level, tapi keputusan naik level. Hijrah ini. Ketika ditanya, kenapa sih antum hijrah? Pengen dekat sama Allah. Itu naik atau turun? Naik. Naik kelas. Pertanyaannya ketika kita ujian untuk naik kelas, itu lebih sulit atau lebih mudah daripada ujian yang lalu? Lebih sulit. Ketika kita masuk SMP, kemudian kita belajar, masuk SMA, beratan mana? SMA. Sama hijrah pun, makin tinggi tingkat hijrah kita, ujiannya makin berat bukan makin gampang. Salah. Kalau nggak lulus gimana? Ngulang, remedial, gitu kan. Makanya suka ada orang yang ngeluh dalam kehidupannya, kok ujiannya kok gini lagi sih gua. Ya antum nggak lulus ujian, makanya sama Allah diuji lagi. Dan di situ terus lagi areanya. Sok coba deh. Kita hari ini nggak lulus ujian itu, besok diuji lagi di situ. Kenapa kita nggak lulus di situ? Nggak akan berganti ujian itu. Kata Allah ini lemahnya karena ngeluh terus, diuji lagi masalah, ngeluh terus, uji lagi, sampai dia berhenti ngeluh. Sok tuh coba. Berhenti ujiannya. Karena udah lulus. Wah ini berat. Berat ya Mas. Disuruhnya istiqomah. Jangan belok kiri kanan. Ketika kita diuji, kita harus paham maunya Allah apa. Kalau enggak apa, bakal diuji lagi. Bakal ulangi lagi. Remedial lagi tuh ujiannya tuh.
Perbaikan lagi, perbaikan lagi. Beres, udah selesai. Kita bakal diuji dengan yang lain lagi. Jamaah rahimakumullah, kita harus menyikapi serius bab ini. Ini bukan bab yang main-main. Ini penting banget. Ini menyangkut perintah terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Suka nggak suka, terima nggak terima, kita harus jalani ini. Dan jangan pernah berhenti. Kemudian minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak gitu berat. Minta tolong kepada Allah. Kan gitu tadi, kita memposisikan diri kita sebagai hamba. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Dan jangan main-main. Karena sudah terbukti yang gagal banyak. Yang gagal banyak. Kita disuruh on track pada jalan itu dan jangan pernah berubah. Yang bukan urusan agama aja, kalau konsisten bisa sukses ya. Apapun itu, bidang pekerjaan apapun itu. Kita bicara di luar agama dulu. Seorang Mark Zuckerberg yang punya Facebook, gagalnya berapa kali? Wow, itu banyak. Dan dia konsisten di situ. Gagal perbaiki, gagal perbaiki. Seorang Kolonel Sanders yang punya KFC, keterima resepnya kapan? Umur 60-an sekian. Kuncinya apa? Dia konsisten. Gak cuma sekali ngelempar resep, enggak. Terus-terusan. Para ulama klasik dulu, kalau lagi kajian, dan kemudian syekhnya bilang, kajian hari ini libur. Apa yang mereka lakukan murid-murid? Tetap datang. Tetap datang. Kenapa? Ketika ditanya, buat menjaga istiqomahnya. Dan mereka nggak ketemu syekhnya, ketemu murid-murid yang lain, diskusi terus di tempatnya syekhnya tersebut. Itu ulama klasik. Guru nggak datang, murid tetap datang. Zaman sekarang, Masya Allah, guru datang, jamaahnya nggak ada. Banyak kayak gitu. Kan cuma sekali ustadz nggak datang. Ini bukan perkara sekali. Ini perkara menjaga pola, ini perkara bertahannya kita gimana dalam ibadah. Ini penting. Sekali kita kasih celah, oh itu berat buat baliknya. Berat. Kan banyak yang karena perkara sekali nih, orang jadi tergelincir, banyak banget. Perkara sekali, ngasih toleransi. Kita nggak ngejaga istiqomah. Kita biasa kajian tiap minggu, minggu ke berapanya, dia nggak ikut kajian. Karena ngebelain ketemu temen. Ketemu temen, terus diajakin apa? Diajakin maksiat. Memang nggak langsung, tapi berproses dari situ. Memang jatuhnya nggak hari H. Bisa aja H+1, H+2, H+minggu. Karena telah menjaga, ngerasa selalu menjaga pola, gue istiqomah nih. Dan melepaskan sekali itu nggak berpengaruh deh. Justru itu yang akan paling berpengaruh. Disitulah kita akan tergelincir. Orang yang bisa menjaga pola rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, jaga. Sekali lepas itu kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu berat ngebalikinnya lagi. Percaya deh. Orang yang senantiasa menjaga puasa Senin Kamis, menjaga puasa Ayyamul Bid, jaga pola itu. Sekali kita enggak istiqomah, wah itu berat ngangkatnya lagi. Orang yang punya pola sholat tahajud tiap hari, jaga sebisa mungkin, secapek mungkin jaga. Sekali kita ngasih toleransi, itu berat. Dan saya ngalamin itu. Tahajud lepas sekali, besok-besokannya ampunan. Ngangkatnya berat. Bener deh, ngangkatnya berat. Kalau bukan pertolongan Allah itu berat. Orang yang hafalannya, Al-Qurannya luar biasa, banyak selalu ngejaga. Dia istiqomah ngejaga. Kemudian dia bermaksiat. Cek lagi hafalannya deh. Hancur hafalannya. Ngaco hafalan semuanya. Itu bahaya tuh. Itu bahaya. Susah Ustadz, setuju. Dan itu perintah terberat bagi Rasulullah SAW. Menjaga pola itu memang berat, tapi orang-orang besar akan menjaga polanya. Untuk menjaga dirinya, menjaga imannya, menjaga kesuksesannya.
Karena konsisten adalah kunci. Istiqomah adalah kunci. Ini penting. Mohon maaf nih, ibu-ibu yang dietnya berhasil, yang bisa jaga berat tubuhnya, itu karena apa? Acak-acakan? Bukan dietnya. Dietnya konsisten. Benar nggak Bu? Konsisten. Kok saya nggak turun-turun ya? Oh, dibilang ibu kalau diet 3 bulan ke depan jangan makan lemak, jangan makan gula, jangan makan garam. Oh, hari ketiga ngebaso dia. Ya nggak bisa. Nggak konsisten. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Konsisten itu kunci. Dan buat kita yang pengen langsing misalkan, rela menderita, nggak makan ini, nggak makan itu, masa buat ibadah aja kita berat? Karena memang berat, memang tersiksa, tapi kan kita ada tujuannya apa? Menjaga iman kita. Teman-teman yang fitness, yang laki-laki, yang bisa buat kita six pack itu apa? Konsisten. Padahal ada yang barengan dengan kita fitness misalkan, kita 3 bulan udah six pack misalkan, ya dia masih one pack. Kenapa? Masih tanya kenapa masih one pack? Nggak konsisten. Kadang fitness, kadang enggak, kan gitu. Ini kunci. Capek memang konsisten itu capek, berat, tapi memang harus. Kalau enggak gagal kita, gitu aja. Semua ini tentang konsistensi dan itu yang paling sulit. Buat ibu-ibu yang ingin langsing itu, mohon maaf, nggak berat untuk memutuskan diet. Untuk memutuskan diet itu nggak berat. Yang berat apa? Istiqomah dalam diet itu. Buat laki-laki yang one pack nih, nggak berat untuk memutuskan, oh kita nge-gym deh bulan depan. Gampang. Yang berat apa? Istiqomah, kita nge-gym gimana, bisa nggak? Kan gitu. Ini berat istiqomah tuh, Allahu Akbar. Jangan pas lagi happening aja kita ikut-ikutan. Kayak yoga gitu. Di IG lagi rame nih yoga, ikut-ikutan lah yoga. Upload. Ketika ditanya, kenapa nggak yoga lagi? Sakit-sakit badan. Udah aja. Beres. Karena udah ngerasa ada foto, udah. Hijrah pun seperti itu. Jangan ketika lagi happening aja hijrah. Istiqomah dalam hijrah. Ini kalau mau ada yang ditanyakan, boleh tulis di kertas, kirim ke sini aja. Ya. Masih ada materinya sambil ini. Begitu juga ibadah. Nah ini. Setelah bulan Ramadan, kemarin kita diperintahkan untuk apa? Puasa. Anjuran-anjurannya apa aja? Baca Quran. Minimal 1 juz dalam 1 bulan. Terus qiyamul lail. Kita biasa tahajud. Kita biasa tarawih. Ditambah lagi tarawih. Berat. Terus kita ada pintu sodakoh yang luar biasa. Kita kontak teman-teman kita. Yuk sodakoh yuk, kumpulin dana yuk. Buat ngasih makan ini, ngasih makan itu. Fakir miskin segala macam kita bantu. Orang-orang yang butuhkan. Itu pintunya luar biasa. Nah, ketika Ramadan selesai, Allah pengennya apa? Selesai juga? Enggak. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kalian sebagaimana diperintahkan. Jangan berhenti di Ramadan. Ketika Syawal udah berhenti masa enggak gitu. Allah pengennya kita istiqomah. Sedekah di bulan yang lain pun selain Ramadan. Salat malam. Sekarang ada 10 hari terakhir masjid rame banget. Syawal udah nggak kelihatan lagi. Ini berat. Baca Quran 1 juz sebulan itu di bulan Ramadan kita bisa, masa di bulan Syawal kita nggak bisa? Di Zulqa'dah kita nggak bisa, Zulhijjah kita nggak bisa. Masa iya nggak bisa? Buktinya Ramadan bisa. Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak suka sama ibadah. Hawa nafsu itu nggak suka sama ketaatan. Hawa nafsu itu nggak suka sama capek. Pengennya santai, pengennya enak, pengennya cepet ngedapetin sesuatu. Itu hawa nafsu. Benci dengan ketaatan. Nggak suka hawa nafsu dengan ketaatan. Dia cocoknya dengan kemaksiatan. Best friend tuh. BFF itu hawa nafsu dengan kemaksiatan. Luar biasa. Kenapa sih kita masih istiqomah? Kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah menganjurkan itu? Karena kita akan mati dan nggak tahu kapan kita akan mati. Dan istiqomah di atas jalan Allah inilah yang akan membantu kita mati dengan keadaan baik. Makanya Allah menganjurkan itu karena nggak tahu kapan. Kalau kita selalu menjaga sholat,
sholat, ibadah, zikir, segala macam. Tiap waktu kita jaga. Otomatis pas dicabut nyawa pun lagi keadaan baik. Coba kalau belang bentong gitu. Kadang ibadah, kadang maksiat, kadang ibadah. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi yang kayak Rasulullah SAW tadi ceritain, semua ada orang hidup dengan amalan surga. Sehingga jarak dia dengan surga cuma 1 hasta. Tapi di akhir hidupnya dia berbuat maksiat dan Allah ambil itu dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Capek-capek bertahun-tahun sampai mau mati mengerjakan amal surga, matinya dalam keadaan maksiat, hancur semuanya. Hancur. Kita istiqomah dalam berbuat baik. 20 tahun kita usaha, kita bikin usaha jujur, kita terbuka, kita baik sama orang. 20 tahun kita jaga tuh usaha kita lancar. Di tahun 21 kita jadi orang yang tamak, kita jadi orang yang serakah, dan kita jadi orang yang gak jujur. Hancur usaha, dan 20 tahun itu hancur juga. Itu berat. Berat. Istiqomah akan membantu kita mati dalam keadaan baik. Karena Imam Ibnu Katsir menasihati kita, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan dimatikan dengan pola tersebut. Itu kuncinya istiqomah. Itu Ustadz Aufa. Ada yang mau tanyain? Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, bagaimana cara kita menjaga istiqomah? Yang kedua, kenapa Allah memberatkan umatnya dalam istiqomah, dalam taat kepadanya? Bukannya rahmat Allah itu luas. Nah ini. Bagaimana cara kita menjaga istiqomah? Nggak ada jalan lain. Pertama, rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan posisikan kita sebagai hamba, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang paling kuat? Kenapa kita untuk menguatkan diri kita nggak minta kepada zat yang paling kuat? Gitu. Kenapa pertolongan Allah nggak datang? Karena kita sering meragukan itu. Datang nggak ya? Datang nggak ya? Jadi nggak datang. Kita juga kalau diraguin kan jadinya sebel sama orang. Bisa nggak sih lu sebenarnya gitu? Mampu nggak sih lu sebenarnya? Ya udah, kalau nggak mau, nggak percaya, udah gitu. Kita manusia bisa kayak gitu. Jadi yakinkan bahwa Allah itu benar-benar Rabb kita dan kita adalah hamba, dan nggak ada lagi pintu kita memohon kecuman Allah satu, dan minta sama Allah, minta dikuatkan. Cuman itu doang, nggak ada cara lain. Kenapa kok cuma satu aja Ustaz? Cuma satu yang paling kuat, nggak ada lagi. Yang maha perkasa cuma satu, yang maha mengatur cuma satu, nggak ada lagi. Minta sama Allah. Kenapa Allah memberatkan umatnya dalam istiqomah, dalam taat kepadanya? Bukannya rahmat Allah itu luas? Yang pertama, surga itu mahal. Surga itu bukan sembarangan orang. Kalau semuanya gampang, lalu ujiannya di mana? Sama aja Anda bertanya, kenapa sih kita ujian gak dikasih jawabannya gitu? Kan mempermudah kan? Lalu ujiannya di mana? Bukankah dengan belajar kita lebih kuat? Gitu. Jadi nggak ada ujian yang kita kasih jawabannya. Walaupun itu mempermudah si siswa kan sebetulnya. Tapi ujiannya di mana? Kenapa seperti itu? Allah pengen kita jadi pribadi yang baik. Pengen pribadi yang kuat. Di antara cobaan-cobaan yang kita hadapi, ada orang yang bahkan lebih berat lagi ujian daripada kita, dan dia bisa melewati itu. Allah pengen kita kuat. Intinya gitu. Rahmat Allah itu luas, benar. Karena apa? Hasil dari usaha kita berjuang bertahan di jalan Allah, itu hasilnya pun akan lebih besar daripada apa yang kita perjuangkan. Percaya deh, surga itu lebih luar biasa daripada sakitnya kita di dunia. Saking sakitnya kita di dunia, nantinya ketika Allah memberikan membalas semuanya, sampai-sampai kata, menurut riwayat itu, sampai-sampai rasa sakitnya kita itu hilang. Sampai nggak tahu kita, sampai lupa kita pernah sakit di dunia. Dan itu rahmatnya Allah yang luar biasa. Dan yakinlah bahwa Allah itu benar-benar sayang sama kita. Ada lagi? Ustaz, apakah hidayah bisa ditarik oleh Allah?
Jika iman kita naik atau turun, apakah ada amalan tertentu? Yang pertama, hidayah itu hak Allah. Allah mau ngasih kepada siapa, mau nggak ngasih itu hak Allah. Tapi biasanya kalau Allah ngasih, pasti ada satu alasan. Walaupun itu jatuhnya sama preman, sama tukang bunuh misalkan, sama yang benar-benar pemaksiat. Tapi kenapa tuh pemaksiat kok bisa dapat hidayah, kok kita enggak gitu? Pasti ada satu amalan yang mungkin dia sendiri nggak sadar yang bikin Allah jatuh cinta sama dia. Kenapa? Kita bisa lihat kan orang-orang yang preman segimanapun. Teman saya almarhum Bang Tato itu tukang begal dulunya. Saya bukan buka aib, tapi ini luar biasa. Beliau tukang malak-malakin orang, kemudian matinya punya rumah tahfiz. Allahu Akbar. Sampai orang mikir aja, ini orang pantasnya mati. Ternyata Allah bilang enggak, pantasnya hidup. Sampai beliau punya rumah tahfiz, meninggal dalam keadaan punya rumah tahfiz. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati beliau. Dan itu bukti sayangnya Allah kepada kita semua. Dan itu mungkin, dan hak Allah mau ngasih kepada siapa atau mau cabut. Kenapa bisa dicabut hidayah dari Allah? Karena kita nggak ngejaga hidayah tersebut. Kitanya nggak istiqomah. Bukannya Allah yang nyabut. Kitanya nggak bisa menjaga. Jadi hidayah itu kabur sendiri. Ya kita punya binatang peliharaan, kalau nggak dikandangin, nggak dijagain, kita buka pintunya, lost dia. Sama, hidayah pun seperti itu. Kalau kita nggak jaga, nggak kita pagerin, ada celah ngebuka satu, itu hidayah kabur. Cari kepada orang yang lebih pantas lagi mendapatkan hidayah. Makanya jangan sampai hidayah itu kabur dari kita. Jika iman kita naik turun, apakah ada amalan tertentu? Istiqomah, nggak ada lagi. Paksain. Istiqomah itu, ini amalan, kalau kita nggak paksain, ini nggak akan bisa. Paksain. Suka nggak suka, terima nggak terima, paksain. Udah itu aja. Saya ketika bertanya sama guru-guru saya pun seperti itu. Gimana, ada amal-amal bacaan apa gitu? Enggak, paksain, udah. Waktunya sholat paksain di awal waktu. Kalau kita mau menjaga istiqomah, tahajud paksain. Jangan sampai ada celah. Jadi kuncinya apa? Paksain. Itu. Ini panjang amat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang dalam proses hijrah dari pekerjaan riba. Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana caranya agar saya tetap istiqomah, sedangkan teman-teman saya kebanyakan kerja di perusahaan yang sama. Saya ingin menghapus kontak mereka, tapi saya takut dosa karena memutus tali silaturahim. Dan bagaimana dengan harta atau barang yang saya dapat dari gaji riba tersebut? Apakah tetap haram sampai saya wafat? Karena 7 tahun saya kerja di lembaga tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, gini, kalau kita, analogi ya, kalau kita lagi kecebur kolam yang penuh lumpur, kuncinya biar kita bersih gimana? Pindah tempat ke tempat yang lebih bersih. Nggak mungkin kita kecebur lumpur, terus kita pengen bersih, tapi kita nggak beranjak dari lumpur. Bisa bersih nggak? Nggak bisa. Kuncinya satu, pindah lingkungan. Sebagaimana dulu pernah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin meriwayatkan seorang pembunuh, 100 pembunuh yang masuk surga. Padahal dia belum pernah beramal sama sekali. Dengan tobatnya jujur. Dengan apa? Dia pindah dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Itu udah dinasihatkan, udah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita pertama mau berpindah dari lingkungan yang lama, yang kita tahu itu haram, pindah. Kontak diputus, jangan pernah diputus. Bisa jadi hidayah itu bisa turun asbab kita kepada teman-teman kita yang kerja di tempat-tempat riba tersebut. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi itu lahan dakwah kita. Tapi sementara tinggalkan dulu lingkungannya, kuatkan dulu diri kita. Kuatkan dulu diri kita. Terus apakah harta tersebut haram? Wallahu alam. Sekarang kita bekerjanya itu bertahannya karena apa? Apa karena kejahilan kita nggak tahu? Kalau nggak tahu, wallahu alam, kita cukup bertobat aja sama Allah. Tapi kalau kita udah tahu keharamannya, terus kemudian kita paksain terus makan. Nah, sebenarnya kita bukan qadhi di sini. Saya nggak bisa memutuskan, itu porsinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena saya sendiri nggak pernah bisa menilai hati seseorang seperti apa. Karena semuanya innamal a'malu binniyat.
Memang ada fatwa ulama, ada yang mengharamkan, ada yang cukup dengan bertobat. Ini khilaf ya. Tapi intinya kalau Anda sudah tahu itu haram, segera tinggalkan detik itu juga. Segera tinggalkan, berpindah ke lingkungan yang baru dan jangan hapus kontak-kontaknya. Bisa jadi itulah dakwah kita untuk memperbaiki kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana menjaga istiqomah pada saat keluarga tidak mendukung jalan istiqomah kita? Apa ujian pertama saat hijrah adalah keluarga? Bagaimana cara menyikapinya? Ini nyontek ini gampang sebenarnya. Kita pelajarin deh sirah nabawiyah. Siapa yang paling nentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Keluarga. Keluarga. Itu paling pahit memang. Dan ujian kita akan diserang dari titik di mana kita lemah sebenarnya. Ada yang hijrah ternyata keluarga mendukung. Karena Allah tahu dia kuat di situ. Hijrah keluarga mendukung, kerjaan gak mendukung. Karena tahu Allah lemahnya di situ. Mungkin yang seperti ini Allah tahu lemahnya di sini dan bisa jadi lahan dakwahnya buat dia juga gitu. Ini nyonteknya gampang. Gimana perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jangan nyerah. Jangan nyerah, udah intinya gitu aja. Kuatkan diri kita, bentuk lingkungan yang baru, perbanyak belajar. Kemudian yang paling utama, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih teman-teman kita nggak ngedukung kita? Kenapa sih keluarga kita nggak baik sama kita? Mungkin satu, kita lupa minta sama Allah buat biar keluarga kita baik. Kan yang menggerakkan hati manusia siapa? Allah. Mungkin kita lupa minta sama Allah. Mulai sekarang ketika kita hijrah, belajar menghambakan diri kita, lalu minta sama Allah apapun itu. Pernah ada pertanyaan, Ustadz kenapa sih kok teman-teman saya baik sama teman saya, tapi teman saya nggak baik sama saya? Saya cuma nanya satu, antum udah pernah berdoa sama Allah biar teman-teman antum baik kepada antum? Belum, wajar. Wajar. Karena jangan meremehkan doa. Doa ini penting. Cuman Allah harapan kita, satu-satunya nggak ada lagi. Jadi gimana ketika keluarga tidak mendukung, minta sama Allah supaya keluarga mendukung. Simpelnya seperti itu. Minta kuatkan kita sama Allah, hijrah kita, kemudian minta sama Allah, mohon hidayah kepada keluarga kita agar mereka mendukung kita. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Menyikapinya gimana? Tetap berbuat baik kepada mereka. Sama orang tua pun harus tetap berbuat baik, walaupun orang tua itu zalim kepada kita. Itu dalam Adabul Mufrad ada, hadis nomor 6 kalau nggak salah. Tetap berbuat baik kepada mereka. Tunjukin bahwa kita hijrah ini malah bukan jadi musuh mereka. Kalau kita hijrah jadi musuhin mereka, ini hijrahnya nggak benar nih, belajar di mana nih, sama keluarga kok gitu. Akhirnya kan gitu. Jadi agamanya yang ke bawah-bawah. Tetap berbuat baik, tetap santun kepada mereka, tunjukkan bahwa kita tuh benar hijrahnya. Dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan Allah itu berat. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Udah ya? Nggak ada lagi ya? Itu aja Mustafa, kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz Riri atas ilmu yang luar biasa yang telah beliau sampaikan. Tadi beberapa poin pentingnya yang beliau sampaikan bahwa istiqomah adalah yakni konsisten. Kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai nanti kita wafat atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kuncinya tidak ada kunci lain selain paksain. Paksain. Gitu ya Ustaz. Allahumma paksain, udah gitu aja. Allahumma paksakan. Baik Ustaz. Ini ada satu titipan pertanyaan lagi Ustaz dari jamaah di Instagram. Insyaallah. Ustadz gimana biar kita kalau kepengen sesuatu bisa tahan-tahan biar bisa tetap di jalan Allah. Kita mungkin pengen sesuatu nih Ustadz, tapi mungkin kita tahu ini keliru atau kurang baik. Gimana biar kita bisa tahan, biar kita bisa tetap ada di jalan Allah, mungkin begitu Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, nanti ini insya Allah kita akan bahas kalau ada waktu insya Allah. Ini kajiannya 1-3 ya, insya Allah ya. Minggu pertama, minggu ketiga nanti saya lagi, minggu depan masih ada ustadz yang lain. Insya Allah kita akan bahas ini. Ini tentang bab sabar. Singkat tentang sabar. Sabar artinya apa sih? Menurut para ulama,
Artinya sabar itu adalah al-habs. Al-habs itu artinya menahan, tahan. Tahan ini nggak ada cara lain. Tahan dengan amarah kita, tahan dengan keinginan kita, semuanya tahan. Jadi ketika kita bersinggungan dengan perintah Allah dan ada hawa nafsu kita yang justru malah melanggar itu semua, tahan. Ini nggak ada lagi cara, cuman sabar. Saya nitip amanah, kalau kita berhadapan dengan perintah Allah dan kemudian ada keinginan kita yang ternyata melanggar itu semua, pilih Allah. Pilih Allah benar. Jangan ngikutin hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengennya lupa sama taat. Hawa nafsu kita pengennya santai. Jadi ketika ada keinginan, ada hasrat yang memang benar-benar kita pengen, terus kemudian kita bersinggungan dengan perintah, maka pilih Allah. Kecuali keinginan kita nggak bersinggungan dengan syariat, nggak melanggar hukum Allah, keinginan misalkan pengen beli apa itu dan kita mampu, kita nggak maksain keadaan, itu insya Allah itu nggak masalah, Ustaz. Tapi kalau ternyata keinginan kita justru malah membuat diri kita zolim kepada diri kita, kepada orang lain, tahan itu. Itu ada di bab sabar nanti itu insya Allah. Jadi kuncinya cuma satu, sabar itu menahan. Sabar itu nahan biar kita nggak melanggar syariat Allah. Nanti penjabarannya insya Allah lebih luas. Cuma intinya itu, nggak ada cara lain, nggak ada amalan lain. Amalan cuma sabar dan minta tolong sama Allah. Biar kita dikasih kesabaran yang kuat, ketahanan dari hawa nafsu yang kuat, sehingga hawa nafsu nggak menguasai diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Riri atas jawaban dan ilmunya luar biasa. Yang barusan bagi saya pribadi sangat menggetarkan ya, ketika kita dihadapkan dengan perintah Allah dan dengan keinginan kita yang berlawanan dengan perintah Allah. Maka kata beliau tadi, pilihlah Allah. Mungkin jangan-jangan selama ini kita milihnya selain Allah. Tapi nasihat beliau tadi ketika kita berhadapan dengan keinginan kita yang mungkin tidak sesuai dengan perintah Allah, lalu dihadapkan satu lagi dengan perintah Allah, maka jawaban beliau yang sangat menggetarkan saya tadi adalah pilihlah Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan secara istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang banyak.